Ya, nggak apa-apa saya memakai otak somplak, nanti tak kasih tanda petik ya. Ini biang otak somplak Udin. Udin itu tentu maksudnya Saifuddin Ibrahim, penista agama itu. Apa yang menyebabkan otak somplak Udin itu loh, ya, tidak berhenti-berhentinya, ya. Habis Al-Qur'an, nanti nabinya, ya, nabinya umat Islam, kemudian pesantren, kemudian MUI, kemudian polisi, kemudian lagi apa lagi ya, wakil presiden, baik mantan maupun yang masih menjabat, semua dihujat. Saya pasti kabur ke Papua. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi menteri agama. Ada teman saya yang akan jadi presiden Papua nanti. Saifuddin Ibrahim akan ditukar dengan 2 orang tahanan Amerika. Jangan Islamkan orang Papua. Kasihan orang Papua itu nggak ngerti apa-apa. Emangnya apa salah saya? Dosa saya apa? Mereka akan terus benci kepada non-muslim karena Al-Quran mengajarkan seperti itu. Kan Islam ngaco semua ajarannya, nggak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kalau hukum Indonesia itu, orang yang tidak bersalah boleh menggantikan orang di dalam penjara itu, dan orang yang di penjara itu boleh bebas. Itu sebelum YouTube, banyak sekali yang begitu. Asal dikasih uang berapa, yang menggantikan kita itu kita boleh keluar itu. Itu TNI ini merebut kampung, maka di Wamena itu sinyalnya mati semua. Tetapi banyak nggak bagusnya Muslim itu. Nah, apalagi kalau Muslim itu pulau-pulau kecil, omongannya kasar, tidak beradab. Tapi kalau Muslim Jawa, ya itu yang paling bagus. Muslim yang paling bagus itu Muslim Jawa. Saya tidak menistakan Islam karena agama Islam adalah agama nista. Oh, Joshua Tebu lemas katanya. Emang kenapa? Ada yang menegangkan dia kok. Kok bisa lemas? Laporan polisi yang melaporkan bernama Joe Habakuk JT, lahir di Makassar 25 Juni 1992. Laki-laki, Indonesia, Kristen, karyawan swasta, padahal nggak kerja, di apartemen Kalibata City, unit 7, unit T 16 CE. 1 April 2002, Jakarta Selatan, pencemaran nama baik dilakukan oleh Abraham Ben Moses alias Saifuddin Ibrahim. Kalau anakmu pencemaran nama baik, sebaik apa nama anakmu? Sebagus apa nama anakmu? Kok bagus? Itu anakmu itu melakukan, memalsukan peduli lindungi. Jadi ada anak rohani saya minta supaya dibuatkan peduli lindungi. Dia sanggup, harganya 1,5 juta dilakukan, ya benar ya, 1,5 juta harganya itu dibayar sama anak rohani saya ke Habakuk Tewu.
Nah ini harus dilaporkan balik ini orang nih. Saksinya ada di Jakarta semua. Bahwa dia membuatkan peduli lindungi palsu supaya dia bisa terbang ke Nias, anak rohani saya. Nah, ayo bagaimana JT anakmu itu kelakuannya? Saya tidak takut kalau untuk bicara kayak begitu, JT. Kenapa? Karena saya selalu berbuat baik. Nggak boleh memusuhi teman sendiri, saudara sendiri. Bu Esther, betapa baiknya persahabatan saya dengan Joshua Tebu. 5 tahun saya sembunyikan nama suamimu dan seorang itu. Karena saya itu selalu berbuat baik. Habis MKC kan, MKC aja 10 tahun penistaan. Gue pasti 10 tahun juga nih bro, katanya. Belum nama baik pesantren, pencemaran nama baik pesantren, pencemaran nama baik MUI ya, pencemaran nama baik Menko, pencemaran bisa di atas 20 tahun ya, kemungkinan besar bisa seumur hidup. Penjaranya nanti seumur hidupnya itu kan Udin ini sekarang umur 58 tahun. Ya sudahlah, pasti mati di penjara begitu ya. Dan nanti akan disewakan apartemen. Nama apartemennya adalah Sarang Rudal Tower Salome. Mentornya Udin ya. Ya kurang lebih sama Pak ya. Ketika vonis untuk MKC, Anda tahu nggak KC itu namanya apa? Ya. Bagi yang belum tahu, kenapa MKC? KC itu singkatan dari kafir celaka. Banyak yang nanya ke saya juga, KC itu apa sih? Kafir celaka. Itu orang Pangandaran ya. MKC itu orang Pangandaran, eh, kafir celaka. Memang namanya siapa? Kusman itu, memang itu namanya. Kusman kafir celaka ya. Ya, kok malah jadi ngomongin KC ya. Ketika KC divonis 10 tahun, mentornya Udin apa bilang? Menteri Menko adil dong. Berani-beraninya nih ya, pendeta mentornya Udin sampai mengkritik Menko Mahfud MD. Itu kalau bahasa Jawanya neranyak itu. Itu bahasa Jawa ya, bahasa Jerman juga sih neranyak ya. Ini pendeta ini neranyak ini sama menteri suruh bilang adil dong. Kenapa MKC 10 tahun sementara Munarboy 3 tahun? Yang adil dong gitu. Ya, neranyak itu ya. Jadi sama ya, yang di pikiran mentornya juga di pikirannya Udin sama, gelombangnya sama. Ya. Manuk berbulu berhenti nggak menghujat? Enggak. Mati pun aku jalanin katanya. Sop katul yang sudah dilaporin, ya berhenti nggak? Enggak. Penyembah iblis itu kan rohnya roh iblis, ya toh. Pasti rentetannya banyak. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka kebinasaan, betul, sudah binasa ya. Tuhan mereka perutnya, nah bener toh. Mereka nilep-nilep duit. Mentornya Very clear. MKC, kenapa dia pindah ke Jakarta? Karena di Surabaya, awalnya dari Surabaya, itu tersangkut kasus persepuluhan, nilep persepuluhan. Lalu dia dikeluarin dari gereja itu, dia pindah ke Jakarta. Ya. Mentornya Udin, ya 2012 udah masuk laporan polisi. Urusan apa? Urusan janda lagi, apalagi 2012. Ya. Oh jadi pernah masuk laporan polisi Pak? Betul. Mentornya Udin, yes. Cek aja. Ya, jadi apa? Gelombangnya sama, pikirannya sama. Berarti urusannya urusan bawah perut semua. Kan Tuhan mereka perutnya. Kalau Tuhan itu perutnya, bawah perut apa? Ayo. Ya cari janda, betul. Jangan heran, mentornya Udin itu, yang badannya gede itu, ya,
Pernah dilaporin polisi? Yes, cek saja 2012. Tapi terus dicabut waktu itu. Nggak nyangka Pak ya. Nah, iya, supaya Anda tahu. Ya. Setelah 2012 apakah ada? Jangan tanya saya, tanya aja yang lain. Terus Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka aib. Jadi ngomongin janda nggak aib bagi mereka, malah seneng, demen. Ya, ngomongin janda. Hari ini terus saja berlangsung toh, ya. Nanti kurban jandanya nongol deh, ya. Yang jadi kurban janda aneh ya, nggak malu ya. Aku bekas jandanya pendeta itu kok nggak malu ya. Somplak otaknya betul. Ya, jandanya juga somplak itu, pendetanya juga somplak. Pikiran mereka duniawi. Ya. Jadi dari sini langsung ketahuan bagaimana otaknya Udin itu somplak, nanti kasih tanda petik ya. Karena apa? Biangnya adalah iblis. Saudara tahu kalau diurapi oleh roh iblis sama semua, kita nggak nyangka ya Pak. Mentornya MKC juga nilep duit di Surabaya, akhirnya diusir pindah ke Jakarta, nggak tahu deh waktu itu tahun berapa.